Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niza Arenda Putri, NPM 2201110081 dari kelas PAIG. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum ijtihad. Baik, saya pertama akan menjelaskan tentang pengertian ijtihad. Ijtihad berasal dari kata jahada, artinya mencurahkan segala kemampuan atau menanggung beban kesulitan. Menurut bahasa sendiri, ijtihad adalah mencurahkan semua kemampuan dalam segala perbuatan. Dalam usul fiqh, para ulama usul fiqh mendefinisikan ijtihad itu secara berbeda-beda. Misalnya Imam Asy-Syaukani mendefinisikan ijtihad adalah mencurahkan kemampuan guna mendapatkan hukum syara yang bersifat operasional dengan cara istinbat, yakni mengambil kesimpulan hukum. Pengertian ijtihad secara etimologi adalah pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit, sedangkan pengertian ijtihad secara terminologi adalah penelitian dan pemikiran untuk mendapatkan sesuatu yang terdekat pada kitabullah atau syara dan sunnah rasul atau yang lainnya untuk memperoleh nas atau yang baku agar maksud dan tujuan umum dari hikmah syariah tersebut yang terkenal dengan maslahat. Lalu, bagaimana hukum ijtihad? Hukum melakukan ijtihad bagi orang yang telah memenuhi syarat dan kriteria ijtihad dibagi menjadi 5. Dikatakan fardu ain. Kenapa dikatakan fardu ain? Ya, jelas dikatakan fardu ain karena untuk melakukan ijtihad untuk kasus dirinya sendiri dan ia harus mengamalkan hasil ijtihadnya sendiri. Yang kedua adalah dikatakan fardu ain ya karena untuk menjawab permasalahan yang belum ada hukumnya, dan apabila tidak dijawab dikhawatirkan akan terjadi kesalahan dalam melaksanakan hukum tersebut dan habis waktunya untuk mengetahui kejadian tersebut. Yang ketiga dikatakan fardu kifayah. Dikatakan fardu kifayah jika permasalahan yang dianjurkan kepadanya tidak dikhawatirkan akan habis waktunya atau ada lagi mujtahid yang lain atau yang telah memenuhi syarat. Yang keempat, hukumi sunnah. Kenapa dihukumi sunnah? Ya, jika berijtihad terhadap permasalahan yang baru, baik ditanya ataupun tidak. Adalah haram. Hukumnya haram terhadap ijtihad yang telah ditetapkan secara qat'i karena bertentangan dengan syara. Ijtihad memiliki fungsi. Fungsinya adalah al-rujuk atau kembali, mengembalikan ajaran-ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah dari segala interpretasi yang kurang relevan. Fungsi ijtihad yang kedua adalah al-ihya, artinya kehidupan, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga adalah inabah. Fungsi ijtihad atau inabah ini adalah pembenahan, yakni memenuhi ajaran-ajaran Islam yang telah diijtihadi oleh ulama terdahulu dan dimungkinkan adanya kesalahan menurut konteks zaman dan kondisi yang dihadapi. Lalu, apa kriteria mujtahid itu? Seseorang yang menggeluti bidang fiqh tidak bisa sampai ke tingkat mujtahid kecuali dengan memenuhi beberapa syarat. Sebagian persyaratan itu ada yang telah disepakati dan sebagian yang lain masih diperdebatkan. Adapun syarat-syarat yang telah disepakati ialah ada 8. Yang pertama, mengetahui Al-Quran. Yang kedua, mengetahui As-Sunnah. Yang ketiga, mengetahui bahasa Arab. Yang keempat, mengetahui tempat-tempat ijma.
Yang kelima, mengetahui usul fiqh. Yang keenam, mengetahui maksud dan tujuan syariah. Yang ketujuh, mengenal manusia dan kehidupan sekitar. Dan yang terakhir adalah bersifat adil dan takwa. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.